Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Dr. Nui. Oke, jadi negara tercinta kita Indonesia ini kembali lagi ada penyakit misterius, yaitu gagal ginjal akut pada anak ya. Pandemi belum kelar, kemarin ada cacar monyet, terus sekarang muncul lagi gagal ginjal akut misterius. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai nggak misterius karena dari Kementerian Kesehatan juga dari BPOM sudah bekerja dan ditengarai disebabkan oleh obat yang dalam bentuk sediaan cair atau sirup ya. Ya semoga mereka yang bekerja di sana bisa bekerja dengan baik dan segera menemukan penyebabnya, segera menemukan obat-obatannya untuk pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan gagal ginjal akut ini. Nah, karena hebohnya penyakit ini, kemarin waktu saya praktek ada ibu pasien, jadi beliau punya anak kecil usia 1,5 tahun. Beliau ini bingung gimana cara, jadi tanya kepada saya, "Dok, gimana sih cara mengukur urin anak saya ini, kan sekarang ini masih pakai popok, itu gimana caranya?" Ini pertanyaan bagus. Jadi memang gejala utama ya dari gagal ginjal akut itu adalah menurunnya produksi urin, menurun atau bahkan tidak bisa kencing sama sekali ya. Jadi intinya produksi urinnya itu sangat berkurang sekali, yang kita sebagai orang tua itu harus aware dan harus bisa mengetahui sejak dini. Jadi apakah produksi kencing atau pipis anak kita itu sudah mulai ada berkurang, sehingga kalau kita sudah tahu ini langsung segera bisa dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter spesialis anak. Kenapa ini penting ya? Karena seringnya jadi saat ini yang terserang oleh penyakit gagal ginjal akut ini adalah anak-anak yang masih usia dini ya, balita ya. Jadi ya usia-usia seperti ini kan banyak yang masih menggunakan popok ya. Oke, jadi gimana caranya? Sebenarnya gampang banget, cuma ya memang agak ribet ya daripada anak yang sudah bisa pipis atau sudah oleh training gitu ya. Ini butuh agak sedikit effort, tapi ya kita harus bisa melakukan ini. Yang pertama adalah kita harus mengukur berat bersih popoknya yang masih baru. Jadi popok baru itu merek tertentu itu yang biasa kita pakai, karena setiap merek beda-beda ya beratnya. Itu harus diukur beratnya berapa, pakai timbangan yang digital yang gramnya bisa skalanya kecil ya, misalnya timbangan kue atau pokoknya timbangan digital yang akurat. Jadi di situ ditimbang berat bersih popok yang baru. Oke, misalnya berat popok baru itu adalah 20 gram. Nah, kemudian setelah dipakaikan ke anak kita, setelah beberapa saat, beberapa jam pipisnya penuh, lah itu kita sebelum membuang popoknya harus ditimbang terlebih dahulu. Jadi popok yang penuh itu ditimbang, kemudian kita hitung selisihnya berapa dari berat popok bersih tadi. Itu ya. Jadi dihitung selisihnya berapa. Yang ditimbang popok yang penuh pipis aja ya. Jadi untuk popok yang anak kita lagi pup atau BAB itu tidak perlu ditimbang. Jadi langsung dibuang aja. Karena ya kita tidak mungkin untuk mengukur pipis yang ada di pup, karena memang ya bias karena ada pupnya itu ya. Jadi untuk yang ada pupnya atau BAB-nya itu tidak usah diukur gitu. Jadi terus kemudian ditimbang, terus dihitung selisihnya. Misalnya beratnya 100 gitu ya, 100 gram. Tadi kan berat yang popok bersih itu 20 gram. Jadi selisihnya itu 80 gram ya. Itulah produksi urin pada anak kita. Nah, nggak usah bingung karena satuan gram itu bisa disetarakan dengan mililiter. Jadi kalau hasilnya nanti 80 gram ya bisa kita samakan, dia itu produksi urinnya itu 80 mililiter gitu. Lalu jumlahkan pada periode waktu tertentu. Misalnya kita lebih enak pakai 24 jam aja ya, jadi lebih luas ininya periode rentang waktunya. Dalam 24 jam itu nanti dihitung jumlah selisihnya. Jadi setiap kali ngukur dihitung, dijumlahkan. Itu nanti ada berapa. Itulah produksi urin anak kita dalam 24 jam. Minus yang pup ya. Jadi setiap pup nggak usah dihitung. Oke, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Sini saya kasih contoh ya. Ini saya sudah bikin contohnya. Misalnya anak start popok baru jam 6 pagi gitu ya, kita pakaikan popok baru jam 6 pagi, terus kemudian jam 10 itu dia pipis penuh dan kita ukur tadi berat popok penuhnya berapa, dikurangi dari berat bersih popok baru tadi 20 gram, ternyata hasilnya 80 gram, dicatat 80 gram. Terus kemudian jam 4 sore
Jadi jam 10 pagi sampai jam 4 sore pipis lagi penuh, kemudian hasilnya 90 gram misalnya, jadi dicatat lagi 90 gram. Terus dia jam 6 sore, jadi tadi jam 4 sore sampai jam 6 sore, ternyata jam 6 sore dia BAB. Nah itu nggak usah diukur, langsung dibuang aja. Terus pakai popok baru lagi, dia jam setengah 10 pipisnya penuh lagi, dihitung misalnya 110 gram, lalu terus kemudian dia tidur sampai jam 6 pagi, besoknya dihitung lagi, hasilnya 70 gram. Total 24 jam itu adalah 350 gram. Nah ini produksi urinnya yaitu 350 gram, atau kita samakan menjadi 350 ml. Oke. Nah, menurut CDC itu produksi urin normal adalah setengah sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi pakainya per jam ya. Gitu. Jadi setengah sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, gimana ngitungnya? Tadi kan produksi urin anak kita kan 350 ml ya. Ya harus kita konversikan dulu gitu. Jadi kalau saya lebih amannya, gampangannya, kalau nanti hasilnya tadi kan setengah sampai 1,5. Kalau hasilnya lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam, yaitu bisa kita katakan aman lah ya gitu. Jadi patokannya itu kalau mulai kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam lah, itu kita harus hati-hati. Kita mulai ya mungkin bisa konfirmasi, diukur lagi lah. Kalau memang tetap kurang lah, itu harus segera diperiksakan ke dokter atau dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, gimana cara ngitungnya tadi? Jadi kan 350 ml per 24 jam produksi anak kita yang kita hitung tadi popoknya. Terus kemudian kita harus mengkonversikan ke mililiter per kilogram berat badan per jam. Lah, rumusnya gampang banget sebenarnya. Jadi jumlah urin total dibagi berat badan anaknya dalam kilogram dibagi 24. Kan kita ngitungnya tadi 24 jam. Itu. Jadi rumusnya jumlah urin per BB anak dalam kilogram per waktu. Misal BB anaknya 10 kg ya. Jadi anggap aja usianya sekitar ya hampir 2 tahun lah. Atau 1,5 tahun sampai 2 tahun, pokoknya dengan berat badan 10 kg. Nah, 350 dibagi 10 kg berat badan anaknya dibagi 24 jam. Hasilnya 1,45 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, ini kan berarti tadi masih di atas nilai ambang yang kita tetapkan normal, yaitu 1 ml per kilogram berat badan per jam ya. Jadi hasilnya ternyata 1,45. Nah, ini masih aman. Kita ya masih tenang gitu ya. Nah, kalau mulai sudah turun dari nilai normal, nah itu yang kita harus waspada, harus hati-hati. Apalagi kalau ada gejala infeksi seperti demam, batuk, pilek, diare, nah itu sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena memang rata-rata pada pasien gagal ginjal akut yang sekarang ini, yang lagi heboh ini, itu didahului oleh gejala infeksi. Ya, jadi nggak hanya urinnya yang sedikit, tapi pasiennya demam, batuk, pilek, ada kayak flu, terus kemudian ada yang beberapa yang diare. Setelah itu baru diikuti oleh jumlah produksi urin yang menurun. Nah, itu ya, jadi kita harus waspada apalagi kalau ada gejala infeksi. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, loh dok, kalau pup kenapa nggak diukur? Ya memang nggak bisa, ya, karena memang ada pupnya, jadi kita nggak bisa menghitung produksi urin karena sudah tercampur ya, beratnya sudah nggak bisa tidak valid kalau kita masukkan. Tapi ya nggak apa-apa, jadi ini apa ya, the best we can do gitu. Jadi ini screening yang bisa kita lakukan di rumah, seenggaknya kita itu bisa kira-kira produksi urin anak kita itu berapa. Jadi kalau memang urinnya mulai sedikit, apalagi di bawah setengah mililiter per kilogram berat badan per jam, wah itu langsung harus dibawa ke dokter ya, harus dibawa ke fasilitas kesehatan, boleh ke instalasi gawat darurat. Oke gitu ya, jadi semoga bermanfaat. Memang agak sedikit ribet, tapi ya saya pesan kepada orang tua di seluruh Indonesia ini harus aware, harus bisa kita lakukan. Jangan malas untuk mengukur produksi urin anak kita untuk saat ini ya, karena sekarang lagi heboh kasus ini, lagi juga proses untuk walk up-nya itu masih berjalan dari Kementerian Kesehatan. Kita harus tetap ikuti juga update berita terus sambil menjaga kesehatan anak kita, prokesnya. Jadi jangan sampai anak kita
tertular infeksi, jangan sampai kekurangan cairan, jadi jumlah cairan yang diminum harus cukup gitu ya. Jadi dan juga tetap PHBS, cuci tangan, terus pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, pakai masker gitu ya, itu harus semua dijalankan. Semoga kita semua bisa melalui masa-masa yang ya agak sulit ini ya. Jadi ada aja habis pandemi, habis terus cacar monyet, terus sekarang ada lagi gagal ginjal akut. Ya semoga semuanya sehat, semoga semuanya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau memang bermanfaat ya juga silahkan di-share ke saudara-saudara atau keluarga kalian supaya juga dapat ilmu yang bermanfaat juga, dan semoga semuanya diberi kesehatan. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.